sebuah konsep yang sebelumnya dikenal sebagai aktivitas komunikatif. Pada tahun 1970-an dan 80-an kemudian diganti dengan istilah tugas karena telah didefinisikan secara berbeda oleh para sarjana yang berbeda. Rilis tahun 1996 telah mendefinisikan tugas sebagai aktivitas berbasis tujuan yang melibatkan penggunaan sumber daya bahasa belajar yang ada yang mengarah pada hasil. Ellis 2003 mendefinisikan tugas sebagai rencana kerja yang melibatkan pemrosesan bahasa pragmatis, menggunakan sumber daya bahasa yang ada dan perhatian siswa pada makna, dan menghasilkan penyelesaian suatu hasil yang dapat dinilai fungsi komunikatifnya. David Noonan 2004 mengacu pada definisi yang diberikan oleh para ahli lain dari dua jenis tugas target dan tugas Gradle. Menurut Rod Ellis, tugas memiliki 4 karakteristik utama, yaitu sebuah tugas melibatkan fokus utama pada makna atau pragmatis, sebuah tugas memiliki semacam celah, rapuh mengidentifikasi 3 jenis utama sebagai kesenjangan informasi, kesenjangan penalaran, dan kesenjangan pendapat. Ketiga, para peserta memilih sumber linguistik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan keempat, sebuah tugas memiliki hasil non-linguistik yang didefinisikan dengan jelas. Dari tugas itu sendiri dan menjadi sibuk dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dan atau mencari bahasa dalam kamus dan tata bahasa referensi. Next. Kemudian untuk membuat pelajaran menjadi efektif, pembelajaran berbasis tugas berikut adalah garis besarnya. Yang pertama itu pratugas. Pratugas itu dalam pratugas guru akan mempresentasikan apa yang diharapkan dari siswa dalam fase tugas. Yang kedua, yang bagian B itu tugas, di mana tugas selama fase tugas siswa melakukan tugas biasanya dalam kelompok kecil, meskipun hal itu tergantung pada jenis kegiatan. Kemudian tinjauan. Tinjauan itu jika pelajar telah menciptakan produk linguistik yang nyata, misalnya teks, mentase, presentasi, rekaman audio atau video. Peserta didik dapat meninjau pekerjaan satu sama lain dan menawarkan umpan balik yang membantu. Next. Kemudian jenis tugas. Menurut NIS Prabu ada 3 kategori utama tugas: kesenjangan informasi, kesenjangan penalaran, dan kesenjangan pendapat. Yang pertama itu aktivitas kesenjangan informasi yang melibatkan transport informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain. Kenalkan, nama saya Sheila dari kelompok 4. Di sini saya akan menginformasi topik dengan mengajar anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum memulai. Ikut ibu ya. Ibu, tanganku ada 2, jarinya 5, 5. Balik dan ku buka
Anak-anak, hari ini kita belajar tentang alfabet. Ada yang tahu alfabet itu apa? Sebelum kita itu, tadi gua akan menyanyikannya dulu, kemudian kita bersama-sama semua ya. Satu, dua, tiga. A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y and Z. Oke, sekali lagi ya. A B C Dari presentasi dari kelompok kami sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.